Yang pertama adalah bagaimana menggeser paradigma yang sudah mengakar, bahkan tidak disadari. Banyak perempuan juga tidak memiliki pemikiran feminis jurisprudence dalam alam pikirannya. Sehingga untuk menggeser paradigma patriarki itu sendiri adalah hal yang sulit dan tidak mudah. Terutama bagi rekan-rekan perempuan saya di sini, saya mengetahui sulit menjadi hakim. Perempuan selalu dihadapkan dengan pilihan memilih keluarganya atau karirnya. Perempuan selalu dihadapkan dengan pilihan mengalah atau ditinggalkan. Dan itu adalah kesadaran kolektif yang yang mengakar dalam diri perempuan itu sendiri. Dan ketika kita mempertentangkan itu dengan patriarki, menurut saya itu akan menjadi kontraproduktif dengan apa yang ingin dicapai oleh feminis jurisprudence itu sendiri. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, membangun sebuah paradigma berpikir yang baru, membangun sebuah kesadaran kolektif bahwa perempuan ini bukan hendak disamakan betul-betul dengan laki-laki, tetapi karena perempuan memiliki kelemahan-kelemahan itu, dia perlu difasilitasi sehingga dia mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Bagaimana untuk menggeser paradigma itu, terutama untuk hakim-hakim perempuan di sini, selain rentan atas hal yang saya sebutkan tadi, kami rentan atas berbagai kekerasan seksual yang terjadi di daerah, yang notabene-nya pola pemikirannya masih sangat dulu ketika di daerah. Berbeda ketika saya di Jakarta, ketika kita di kota, mungkin pemahamannya sudah baru, tapi kami bekerja di daerah-daerah yang sungguh masih sangat patriarki. Jadi untuk menggeser paradigma itu dan membangun kesadaran kolektif dan tanpa mempertentangkan dengan patriarki yang memang sudah ada dan terbangun itu bagaimana, Pak? Saya yang cemas untuk menjawab sekarang. Karena yang dia terangkan itu ada hal yang memang harus dieksplisitkan. Karena itu di awal dia grogi, dia cemas. Karena ini problem fundamental kita. Yaitu suara perempuan. Pada akhirnya dia ucapkan juga. Jadi tadi dia the unspeakable. Yang gak mampu bicara. Pada akhirnya dia the unstoppable. Gak bisa kita hentikan dia bicara tadi. Dan itu faktanya. Coba tadi kenapa Themis itu perempuan itu? Padahal perempuan di dalam filsafat selalu dianggap sebagai femme fatale. Orang Prancis bilang femme fatale. Di mana ada kejahatan, di situ ada perempuan. The roots of all evil. Sumber segala kekacauan. Semua dewi pernah diuji integritasnya oleh Zeus. Ujian pertama ada pada seorang perempuan yang bernama Pandora. Sekarang kita sering ucapkan, jangan buka Pandora box itu. Karena kalau dibuka, itu sama dengan membiarkan perempuan ngoceh. Seluruh kejahatan, seluruh gosip diucapkan. Jadi dari awal, perempuan itu dicurigai sebagai pembuat keonaran di rumah tangga, di publik, segala macam. Tapi sejarah kemudian menemukan bahwa bahkan Zeus berbuat curang pada seorang perempuan yang namanya Pandora. Satu waktu, di puncak Olympus, tempat para bajingan dewa-dewa Yunani bermukim di situ. Mafiosonya namanya, Don Corleone-nya namanya Zeus. Yang ngawinin banyak perempuan, termasuk ibu dari Themis itu, Gaia. Gaia itulah istri kesekian dari Zeus. Dan Zeus itu bisa punya banyak nama, itu Toranos segala macam, itu tergantung. Di Yunani itu ada semacam kesepakatan. Dewa-dewi itu tergantung fungsinya. Kadang-kala perempuan berfungsi sebagai laki-laki tapi namanya perempuan itu. Suatu waktu di Athena ada seorang hakim perempuan. Namanya Paris Athena, hakim perempuan. Dia harus mengadili aduan yang diajukan oleh seorang perempuan yang namanya Medusa. Medusa itu lambang dari apa namanya sekarang? Versace. Perempuan yang rambutnya ular itu. Saya terangin mitosnya dulu, cerita itu. Suatu waktu Medusa, seorang calon hakim di Athena, membaca buku di tepi laut Athena. Dia membaca, mungkin dia lagi baca Richard Posner di situ tentang Economic Analysis of Law. Karena dia di pinggir laut, dia pakai swimsuit, baju berenang. Dia berenang, balik lagi dia baca itu biasa. Seorang perempuan single,
Tiba-tiba dari laut datang gelombang yang ditunggangi oleh Poseidon atau Neptunus. Nama-nama itu sama tuh. Kalau saya bilang Neptunus itu versi orang Romawi, Poseidon versi orang Yunani. Orang Romawi nggak mau kalah, dia bikin dewanya sendiri untuk orang Yunani. Kalau saya bilang misalnya Dewi Kecantikan, siapa namanya? Aphrodite. Di Yunani namanya Venus. Sama aja. Satu waktu Medusa, perempuan pintar, lagi membaca buku sambil sekali berenang, diintip oleh Poseidon. Lalu dia diperkosa oleh Poseidon. Melaporlah Medusa pada Paris Athena. Saya diperkosa. Kata Paris Athena, bohong. Kamu pasti mengundang Poseidon untuk menyetubuhi kamu yang memakai baju yang merangsang. Karena itu, tanpa ada pengadilan, dinyatakan bahwa Medusa bersalah menggoda laki-laki namanya Poseidon. Hukumannya apa? Medusa dikutuk bahwa dari matanya akan keluar api sehingga semua laki-laki yang ditatap oleh Poseidon berubah jadi tiang arang. Memang begitu yang terjadi. Akibatnya semua laki-laki Athena kalau berpapasan dengan Medusa yang tadinya cantik, lari. Medusa dianggap sebagai the roots of all evil, sumber kejahatan di Athena. Medusa dianggap sebagai monster perempuan yang mengganggu keindahan rumah tangga, menyebabkan laki-laki itu gak bisa pacaran karena begitu disorot jadi arang. Maka dicarilah cara untuk membunuh Medusa. Kebiasaan Medusa karena matanya menyemburkan api, kalau dia tidur matanya dia copot karena panas itu. Jadi dia tidur dengan mencopot matanya. Diutus seorang laki-laki yang jagoan di Athena namanya Perseus. Perseus ini berkali-kali menghadang Jokowi. Saya cuma memancing supaya saudara melek dikit. Ditunggulah Medusa itu di Megamendung. Karena ketahuan Medusa ini akan mengikuti Mahkamah Agung Corporate University. Perseus tunggu. Perseus menyiapkan pedang untuk memenggal kepala atau membunuh Medusa. Tapi sekali dilirik oleh Medusa, pedangnya si Perseus itu berubah menjadi bubur. Berkali-kali diutus. Lalu Perseus mencari akal. Karena dia kalah bertanding dengan Medusa, dia cari akal. Waktu Medusa tidur, Perseus diam-diam mengintip Medusa yang sedang melepaskan matanya. Pada saat itulah Perseus masuk ke ruang tidur Medusa dan memenggal kepala Medusa. Karena itu saya sebut tadi di awal. Ini joke kecil. Kalah dalam persaingan politik, dalam pertarungan keahlian berkelahi, lalu menunggu Medusa tidur. Itu kan curang namanya laki-laki kan. Kenapa Paris Athena tidak memihak pada Medusa? Karena dia ingin berselingkuh dengan Poseidon. Ini dalam pengertian semacamnya. Tapi apa yang terjadi? Begitu kepala Medusa dipenggal dari tubuhnya, darah mengalir dan dari darah itu tiba-tiba berubah menjadi asap kecil, wangi timbul. Lalu tiba-tiba ada bayangan yang dari darah Medusa itu timbul uap lalu berubah bentuk menjadi kuda laut, apa bahasa Latinnya itu? Pegasus. Jadi Pegasus. Nah, di dalam mitologi Pegasus adalah dewa kebijaksanaan, dewa para sastrawan. Jadi bayangkan mitos itu artinya menutup. Kendati ada kekerasan terjadi pada perempuan, tapi perempuan itu masih menghasilkan anak yang disebut Pegasus itu dan terbang untuk membawa keadilan.